kedengaran enggak Bang suara saya Bang? Dengar. Suara jelas enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa berada walaupun dalam keadaan di dalam jaringan. Kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan pada sang suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, berkat merasakan iman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum itu saya mau menyapa dulu nih narasumber kita pada malam hari ini di isi bincang asli sama LDK Salam dengan tema Dikala Futur Melanda. Narasumber kita pada malam hari ini, beliau dengan nama Bang Toha. Bang Toha, gimana kabarnya Bang Toha? Alhamdulillah sehat. Jelas gak suara saya? Jelas gak? Jelas. Oh, jelas. Kita doakan beliau semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Pak. Kita serahkan aja ya kepada narasumber kita Bang Toha yang mungkin akan memberikan sedikit materi lah tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin kepada Bang Toha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator kita pada malam hari ini, Akhina Raka ya, betul? Betul. Raka. Salam kenal ya, karena kita belum kenal juga nih. Iya. Kalau saya itu di LDK juga sebenarnya ya, di LDK. Mungkin angkatan-angkatan baru ini belum kenal ya, belum kenal. Nah, tapi kalau angkatan-angkatan yang lalu pasti udah kenal ya. Nah, teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Al-Fakir ya, hamba yang fakir dengan ilmu ini untuk memberikan sedikit nasihat ya untuk diri pribadi ya, khususnya dan juga umumnya untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, teman-teman ya, teman-teman LDK ataupun teman-teman yang di luar LDK yang juga sedang menyaksikan siaran live pada malam hari ini, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ya. Nah, ada nikmat sehat ya, nikmat iman, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal Islam. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pada malam hari ini ya, hujan ya, masih hujan ya, tidak salah ya. Hujan. Dalam kondisi hujan ini ya, Allah berikan kepada kita masih nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat yang tentunya nikmat
nasihat, ya, nikmat waktu luang yang kita manfaatkan untuk bersama-sama, ya, bersama-sama mencari, ya, mencari ilmu mungkin ya. Nah, kalau ada ilmunya silahkan diambil lah nanti nih ya. Kalau ada ilmunya silahkan diambil lah. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita mencoba ya teman-teman untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita ini tak bakalan mampu ya, tak bakal mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Diibaratkan kalau ya, kalau seluruh ranting-ranting yang ada di muka bumi ini itu diibaratkan bagaikan pena, kemudian lautan itu diibaratkan bagaikan tinta, dan dedaunan itu bagaikan buku ya ataupun kertas, maka tidak akan habis semuanya itu ya, tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat satu saja ya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata saja, ketika Allah berikan kepada kita nikmat mata, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak ya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat mata ini. Ya. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas ya. Jadi ada dua nikmat yang mana nikmat itu tuh seringkali menjadikan manusia itu lalai terhadapnya. Ya. Nikmat apa itu? Nikmat sehat, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, yakni nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Nah, kita bersyukur lagi nih teman-teman. Kita bernapas pada saat ini itu gratis ya. Nah, Bang Raka nih bernapas bayar kan ada nih? Ada. Ada kan? Ada bayar. Nah, berapa banyak orang di luar sana ya, teman-teman datang ke rumah sakit itu. Orang bernapas saja harus bayar. Ya. Satu tabung oksigen itu berapa harganya? Saya kurang tahu juga ya. Pokoknya harus bayar untuk bernapas, untuk mendapatkan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkannya dengan percuma ya, free, gratis. Nah, maka nikmat ini yang mesti kita syukuri. Kemudian ada nikmat mata. Nikmat mata nih. Saya bisa nengok gantengnya Bang Raka di sini kan. Itu kan suatu nikmat yang luar biasa, ya enggak? Nah, Ya. mana di luar sana itu banyak Allah berikan mereka cobaan dengan tidak bisa melihat. Ya, ada mendengar juga ya. Nikmat mendengar semuanya ya. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ada pula nih si Pandetama nih. Notis lah sedikit. Oke. Kemudian teman-teman milik Allah SWT, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat limpahan karunia, hidayah serta karena beliau ini merupakan pemimpin terbaik, suri tauladan terbaik, pemimpin terbaik ya, suri tauladan terbaik yang mana Allah utus salah satunya di atas muka bumi ini adalah sebagai apa? Penyempurna daripada akhlak. Nah, ya. Penyempurna daripada akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus Nabi Muhammad SAW ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak baginda Nabi itu seperti apa? Dikatakan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Ya, karena akhlak, kalau mau melihat akhlak Nabi SAW tuh, ya, maka kita diibaratkan oleh Aisyah adalah Rasulullah ini bagaikan Al-Quran yang berjalan. Dan beliau SAW sangat cinta juga kepada umatnya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat mencintai kita sebagai umatnya. Nah, pernah suatu ketika ya, Ummul Mukminin ya
yakni Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau minta doakan, ya, minta doakan sama Nabi. Wahai Rasulullah, doakanlah aku, kata Aisyah. Doakanlah aku, kata Aisyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya, ampunilah dosa Aisyah. Ya Allah, ampunilah doa Aisyah, mau yang telah lalu maupun yang akan datang. Mau yang terang-terangan ataupun mau yang sembunyi-sembunyi. Maka mendengar doa daripada baginda Nabi SAW ini, maka Aisyah ini tersenyum, ya, senang gitu, senang mendapatkan doa dari Nabi ini. Nah, sampai saking senangnya itu Aisyah sampai bukan tertidur, apa namanya ya? Rebahan, ya. rebahan ke pangkuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata baginda Nabi, wahai Aisyah, apakah engkau senang, ya, mendapatkan doa itu? Ya. Maka kata Aisyah, tentu saja aku senang mendengar doa engkau itu, wahai Rasulullah. Katanya. Ya, siapa yang tidak senang? Bayangkan tuh, orang paling dicintai Allah, ya, minta doa kan, ya, agar dosa kita nih diampuni oleh Allah, ya, yang lalu-lalu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Langsung orang yang paling dicintai Allah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah wahai Aisyah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Aisyah, bahwasanya doa tersebut adalah doa yang aku lantunkan setiap habis salat untuk umatku. Bayangkan tuh, teman-teman. Ya. Saking cintanya Nabi kepada kita nih, teman-teman, ya. Setiap habis salat itu Rasulullah selalu mendoakan itu, yang Aisyah mendengarnya saja itu sudah senang sekali. Fi kulli shalah, ya. Setiap salat Rasulullah itu mendoakan umatnya agar diampuni dosa-dosa kita yang lalu, yang datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, ya. Maka kita buktikan, ya, dengan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Salah satunya dengan banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dan orang yang mendengar salawat itu harus mengucapkan salawat balik, ya. Karena ada orang yang dikatakan kikir, pelit, ya. Pelitnya itu bukan karena dia tidak mau ngasih duit, ya. Nah, pelitnya itu karena dia itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi SAW. Nah, ya, teman-teman, ya, jangan pelit, jangan jadi orang yang kikir, ya. Banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Toh, salawat itu banyak sekali fadilahnya, keutamaannya. Nah, ini nanti masuknya di situ, ya, teman-teman, ya. Kenapa kita bisa futur? Gimana cara memperbaikinya? Nah, salah satunya adalah, teman-teman, itu kita mengetahui fadilah dari ibadah yang akan kita kerjakan. Contohnya, misalkan salawat, ya. Misalkan kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi SAW itu 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Nah, ya. Maka salawat ini perintah Allah. Allah juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, teman-teman, dikala apa? Futur melanda, ya. Dikala futur melanda. Jadi saya cerita sedikit saja, teman-teman, ya. Saya tidak banyak ilmu juga, ya. Jadi saya juga masih banyak belajar sekali, ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar, apa yang baik silahkan diambil. Jadi yang saya ingin bahas adalah bersemangat di dalam ibadah. Jadi ketika kita futur, tentu yang kita butuhkan itu adalah semangat, teman-teman, ya. Nah, kalau berbicara tentang semangat, teman-teman, semangat itu
merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada ayat yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang mereka ini bersemangat, yang berjihad, yang bersemangat fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka dengan jalan-jalan kami, ya. Maka orang-orang yang bersemangat ya teman-teman, innallaha ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang bersemangat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang semangat juga kita bisa ambil kisah dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika Umar bin Khattab ini, teman-teman, ya, ditusuk. Ya. Umar bin Khattab ini meninggalnya itu ditusuk, ya. Ya, salah satunya awal mula kenapa beliau meninggal itu karena beliau itu ditusuk oleh Abu Lu'lu namanya. Ya, ketika sholat. Nah, ketika sholat. Ditusuknya itu di bagian punggung kanan ataupun punggung kiri, ya. Nah, punggung kanan, antara punggung kanan atau punggung kiri. Jadi tembus nih, ya. Belakang punggungnya Umar itu ditusuk oleh Abu Lu'lu itu tembus. Jadi saking parahnya, ya, sehingga ketika tabibnya itu menyuruh daripada Umar bin Khattab ini untuk minum susu, susunya itu keluar di antara dua lubang itu, saking parahnya. Tapi beliau masih sadar, ya. Nah, saking parahnya lagi sehingga menyebabkan beliau itu pingsan, teman-teman. Menyebabkan Amirul Mukminin ini pingsan akibat tusukan dari Abu Lu'lu ini. Nah, di saat itu, ya, itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, itu sebagai sahabat Umar bin Khattab, dan juga sebagai Ali bin Abi Thalib ini sebagai ini, ya, mertua daripada Umar bin Khattab juga. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabat Umar, kemudian mertuanya Umar juga, ya. Nanti ada istrinya Umar itu namanya Ummu Kulsum, ya. Nah, kalau tidak salah, ya. Nah, jadi beliau itu nanti juga Umar itu meninggalnya di pangkuan dari istrinya itu, ya. Nah, ketika sakit, ya, sakit keras, maka Umar itu meninggal di pangkuan istrinya. Maka teman-teman, ketika masuk waktu sholat, ya, ada paman beliau namanya Abbas, ya. Paman beliau namanya Abbas itu berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bahwasanya waktu sholat ini sudah masuk, ya. Bagaimana keadaan Umar ini? Apakah kita bangunkan, ya, ataupun kita biarkan, ataupun kita tunggu sampai beliau ini siuman, gitu, ya. Sampai beliau ini siuman. Maka kata Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan tidak, ya. Kita akan bangunkan beliau, ya. Dan aku tahu cara membangunkan daripada Umar bin Khattab ini. Nah, maka Ali bin Abi Thalib mendekat, ya, ke telinganya Umar bin Khattab seraya membisikkan, "As-shalah ya Amirul Mukminin. As-shalah ya Amirul Mukminin. Salat wahai Amirul Mukminin. Salat wahai Amirul Mukminin." Ya. Maka tiba-tiba teman-teman, Umar bin Khattab ini bangun, ya. Dan beliau mengatakan benar, ya, bahwasanya tidak ada salat, ya. La islama liman la salatalah, ya. La islama liman la salatalah, ya. Tidak dianggap sebagai orang muslim, ya, orang itu ketika dia tidak salat. Padahal teman-teman, ya, tadi di awal apa? Lobang nih, punggung belakang lobang, ya. Bisa kita bayangkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, teman-teman, Allah, jangankan lobang, teman-teman, luka sikit, ya dah, kata sejalan.
Jangankan lubang nih antara punggung kita nih ya. Hujan sedikit saja kita tidak berangkat ke masjid. Nah, ini beliau teman-teman ya. Ajal udah di depan mata. Ajal sudah di depan mata ya. Tetapi beliau masih bersemangat dalam menunaikan ibadah. Masya Allah. Ini saya juga perlu belajar ya. Hal ini nih memang agak sulit teman-teman ya. Nah, bukan artinya saya menyampaikan ini saya lebih baik, tidak ya. Artinya penyampaian ini juga datangnya buat motivasi buat diri saya pribadi gitu ya, supaya saya bisa menjadi seperti itu. Nah, teman-teman, gimana sih caranya ya agar kita pelan-pelan nih memperbaiki semangat kita untuk beribadah, teman-teman. Pelan-pelan gitu ya. Nah, kita nih kan nggak bisa langsung gopoh-gopoh ya. Ya. Jadi kita nih pelan-pelan gitu. Di step by step kata orang tuh. Yang pertama, teman-teman perbaharui niat kita ya. Ya, perbaharui niat kita lagi ya. Bahwasanya kita ya berada di dunia ini nih itu tuh buat apa gitu ya. Buat apa kita berada di Allah utus di dunia ini nih untuk apa gitu kan. Nah, itu teman-teman carilah. Teman-teman cari sendiri. Ya, kita diutus di dunia ini untuk apa gitu ya. Nah, cari apa? Ceramah-ceramah ustadz ya. Kalau saya ini bukan ustadz ya. Jadi apa yang ada ya boleh diambil. Jadi apa tujuan kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya berada di muka bumi ini ya. Karena niat yang tulus nih teman-teman ya, itu dapat menumbuhkan semangat yang baru. Nah, jadi perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita. Bahkan ya sahabat Nabi SAW juga masih disuruh oleh Rasulullah itu untuk senantiasa memperbaharui keimanan mereka. Nah, ya. Sabda baginda Nabi SAW beliau mengatakan, "Jaddidu imanakum." Ya, jaddidu imanakum. Qila, ya. "Wa man yujaddidu imanana ya Rasulullah?" Ya, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Nah, jadi kata baginda Nabi, ya, perbaharuilah keimanan kalian. Ya, perbaharuilah keimanan kalian. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami ini memperbaharui keimanan kami?" Ya. "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyaklah teman-teman mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Artinya perbanyak mengingat Allah, ya, perbanyak mengingat Allah, perbanyak membicarakan kebesaran Allah. Nah, kan seperti itu ya. Perbanyak mengingat Allah, perbanyak kita dalam membicarakan keagungan Allah, ya. Perbanyak bersyukur kepada Allah, gitu kan? Tadi kan diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan diberikan segalanya, ya. Yang mana mungkin orang lain itu tidak diberikan hal yang sama dengan kita. Nah, gitu. Kemudian teman-teman, nah, yang kedua adalah ingat tujuan akhir kita, ya. Tujuan akhir kita nanti itu di mana? Nah, adalah kematian, ya. Nah, jadi terkadang teman-teman kita nih mesti juga jalan-jalan ke kuburan. Ya. Kadang-kadang mesti juga kita nih jalan-jalan ke kuburan, jalan-jalan ke rumah sakit. Untuk apa? Refleksi diri kita, teman-teman. Ya. Kita nih kadang terlalu banyak memikirkan dunia hingga lupa akhirat. Hingga lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang selama-lamanya. Nah, jadi main-mainlah. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Nah, itu kan ada tuh kan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat terbaik. Nah, jadi ingat tujuan akhir kita. Pertama tadi perbaharui niat. Kemudian ingat tujuan akhir kita tuh nanti apa ya. Kan ada tuh orang yang pintar itu apa? Orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsuhu wa amila bima ba'dal maut, qablal maut ya. Dan dia ini menyiapkan ya apa-apa untuk nanti ketika mempersiapkan hari akhir ya.
Artinya nanti akan ada kehidupan yang lebih lama lagi. Maka hal inilah yang mesti kita persiapkan agar nanti selamat dunia dan juga akhirat. Nah, teman-teman juga yang ketiga adalah konsisten, istiqomah ya. Nah, ketika kita hendak melakukan suatu ibadah, itu nggak bisa langsung yang namanya berat ya, misalkan mau tilawah teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering banget nih dengerin ini ya. Mau tilawah ya, itu jangan langsung satu juz teman-teman ya. Maka jangan langsung satu juz, sedikit-sedikit dulu ya, sedikit-sedikit dulu ya. Yang penting kita nyaman dulu ya. Kalau udah nyaman, nah baru itu bisa konsisten. Kalau udah nyaman baru bisa konsisten. Misalkan hari ini satu lembar dulu ya. Besok satu lembar lagi, besok satu lembar lagi ya. Kemudian kalau udah nyaman gitu kan, udah bisa konsisten, maka tambahlah ya, jangan dikurangi, tambahkan satu muka, satu kaca ya. Kalau dulu saya satu kaca atau satu muka tuh satu halaman ya, satu halaman. Tambah satu halaman ya. Nah, gitu loh. Terus baru sampai ke satu juz setiap hari. Itu kan pelan-pelan. Itu baru namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu pelan-pelan ya. Tapi rutin dikerjakan setiap hari. Jangan langsung hari ini saya tilawah 2 juz. Oh, semangat ya kan. Besok langsung lemah ya. Besok udah lemas dah badan awak nih. Kemarin dah tilawah 2 juz dah. Tak apalah aja ya. Makanya kemarin dah 2 juz itu kan. Nah, itu pengganti saya buat hari ini gitu. Oh, bisa kayak gitu ya. Jadi, enggak, itu pelan-pelan. Ataupun saya mau tahajud malam ini langsung 8 rakaat misalkan. Oh, akhirnya setelah rakaat ke-8 ketiduran, tak ada sholat subuh akhirnya. Kayak gitu ya. Nah, pelan-pelan dulu 2 rakaat ya kayak gitu. Yang keempat adalah teman-teman tidak lupa untuk memperbanyak ilmu kita, belajar ya, belajar itu kan adalah baca-baca sedikit ya, luangkan waktu untuk nonton-nonton ceramah ustadz gitu kan, boleh lah ya, nah nonton ceramah ustadz gitu kan, kemudian nah itu ya, jadi ketika kita mengetahui misalkan kita mau sholat, kita kalau mau semangat itu kita harus tahu dulu apa fadilah dari sholat itu. Misalkan kita mau puasa Ramadan, apa fadilah sholat, apa fadilah puasa Ramadan tuh? Nah, kan? Kalau kita udah tahu manfaatnya, mestilah kita semangat untuk mengerjakannya kan? Nah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya bentar lagi Ramadan nih, ya. Mungkin 3 bulan lebih lagi ya. Nah, 3 bulan lebih lewat lagi lah, sekira. Nah, itu ya. As-shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Dalam keadaan iman dan juga mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi. Dari yang terdahulu itu akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui fadilahnya, ya, ataupun keutamaan dari puasa Ramadan itu kan, kita jadi semangat ya untuk mengerjakan puasa Ramadan kan. Nah, seperti itu. Ya. Begitu juga ketika kita olahraga misalkan, ya. Kita mengetahui bahwasanya olahraga nih sebagai investasi untuk kedepannya, investasi jangka panjang untuk tubuh kita misalkan. Maka kita bersemangat untuk bisa berolahraga, ya. Karena nanti akan dirasakan 5 tahun, 20 tahun ke depannya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita cari artikel tentang olahraga, misalkan lari itu manfaatnya apa. Nah, seperti itu kan. Nah, itu perkaya ya, seperti itu, perbanyak. Kemudian teman-teman, tadi ya, perbanyak ilmu ya. Kemudian juga syukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kita kalau semangat beribadah tuh kita bersyukur ya bahwasanya kita hari ini masih diberikan hidup oleh Allah ya, masih diberikan makan, dikasih makan tiap harinya oleh Allah gitu kan. Nah, banyak orang di luar sana itu mungkin untuk
makan aja susah, ya. Nah, nah motivasi-motivasi seperti ini kan itu menyebabkan kita bersemangat ya. Nah, apalagi ketika kita futur ya, lemah iman, ya, maka kita lihat lagi, kita tengok lagi ya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Maka hal-hal seperti ini teman-teman itu yang akan mengembalikan lagi semangat kita, ya. Nah, jadi dikala kita lemah, maka kita ingat-ingat lagi, ya, kita pada saat ini masih diberikan sehat oleh Allah. Banyak orang di luar sana yang tidak sehat, ataupun untuk sehat aja harus bayar yang mahal. Nah, seperti itu. Jadi itu caranya ya, salah satu cara. Kemudian teman-teman sudah seperti itu, cobalah ya, teman-teman untuk menjadikan ibadah itu sebagai penyelesaian masalah. Ya. Misalkan kita itu ada masalah-masalah, ya, masalah-masalah apapun, maka kita mencoba berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, kita ini ada masalah, ya, curhatnya sama Allah. Allah, kita ini ada masalah, ya Allah, tolong, ya Allah, ya, seperti ini. Nah, ya, ataupun kita bisa sholat hajat, minta hajat kepada Allah, ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan ibadah itu sebagai penyelesaian masalah, ya. Penyelesaian masalah atas cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berdoa juga kepada Allah agar diberikan keikhlasan, ya. Karena ibadah itu tentunya butuh keikhlasan teman-teman, ya. Butuh keikhlasan, ya. Jadi sangat penting lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Bahwasanya Allah itu tidak melihat ya rupa, ya, dan juga harta kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu melihat daripada hati kalian, keikhlasan kalian, ya, dan juga pada amalikum, pada amalan-amalan kalian. Nah, terakhir teman-teman ya, ini doa ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya. Tapi ini kali pertama saya dapatkan doa ini adalah ketika saya SMP. Ya. Waktu itu ada Buya Yahya. Ya, Buya Yahya itu datang ke sekolah kami di SMP. Beliau mengatakan untuk melakukan sesuatu itu ada doanya, ya, agar hal itu tuh bisa membuat kita semangat. Ya. Apa itu? Allahumma paksain. Nah, ini mungkin udah ini ya, udah apa? Udah familiar ya. Allahumma paksain. Memang kayak gitu teman-teman. Allahumma paksain. Ya. Nah, ini saya dapatkan dulu waktu masih SMP nih. Ya. Ada Buya Yahya datang ke SMP di MTS 1 waktu itu ya. Kebetulan saya di MTS 1. Ada Buya Yahya. Beliau mengatakan Allahumma paksain. Ya, jadi kalau pengen itu memang harus dipaksain teman-teman. Ya. Memang awalnya itu berat, tapi lama-lama jadi ringan. Berat, lama-lama jadi ringan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin saya belum mempunyai ya Allah paksain ya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya, mungkin sharing dari saya ya. Belum bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi untuk lebih jauh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Bang Raka. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Bang Toha yang telah berbagi sedikit ilmunya kepada kita semua. Jadi bisa saya ulangi kembali untuk memulai semua itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu perbarui niat kita. Jadi apa tujuan kita turun ke dunia ini? Jadi perbaharuilah niat kita untuk memulai hal-hal yang lebih baik lagi. Yang kedua, ingat tujuan akhir kita.
Nah, jadi cukup jadikan kematian itu sebagai nasihat kita. Selanjutnya konsisten. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan konsisten itu memang sangat berat ya. Jadi konsisten mulai dari satu-satu kita mulai dari satu gitu. Nah, itu maksud dari konsisten. Selanjutnya selalu belajar untuk menambah pengetahuan. Yang selanjutnya yang terakhir syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya simpulkan pada malam hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bang Toha yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi bisik kita pada malam hari ini, bincang asik dengan tema Dikala Futur Melanda. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung, yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukron, jazakumullah khair. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.